Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Kaisar Klan Pemakan Jiwa menggunakan domain Yinsa untuk mengunci Xiaoyan. Namun pada saat berikutnya, Xiaoyan membentuk Angry Buddha Lotus Flame 2 warna dan segera merobek pertahanan domain tersebut. Sepertinya sangat tidak mungkin untuk membunuh Xiaoyan dengan kekuatannya saat ini. Lupakan saja. Kamu memang memiliki kekuatan, tapi aku berkata, tidak peduli apa hari ini, aku pasti akan menghancurkanmu berkeping-keping. Dan kemudian, aku akan merebut jiwa yang telah menipuku. Kaisar Klan Pemakan Jiwa meraung dengan suara rendah. Dia telah menjebak Xiaoyan di sini, dan dia harus memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membunuh Xiaoyan. Ketika Xiaoyan pertama kali tiba di wilayah Jurang Kutub, dia sudah menemukan bahwa ada masalah dengan pulau-pulau di sini. Itu sama sekali bukan pulau biasa, tetapi telah diatur sebagai altar. Sekarang, tampaknya itu bukan hanya sebuah altar, melainkan pulau itu sendiri sebenarnya adalah sebuah altar yang tidak mencolok. Dan ketika Kaisar Klan Pemakan Jiwa menggunakan metode yang luar biasa untuk menyatukannya menjadi sebuah benua, kekuatan antara altar ini terhubung satu sama lain, berubah menjadi formasi super besar dengan kekuatan yang sangat kuat. Tentu saja, ketika melihat formasi, bahkan jika Kaisar Klan Pemakan Jiwa telah dengan hati-hati mengatur formasi sebesar ini, dibandingkan dengan formasi hukuman dewa di tanah hukuman dewa, ini masih tidak seberapa. Maka formasi semacam ini secara alami sangat mudah bagi tahanan roh, kecuali jika dia tidak mau menghancurkannya. Atas namaku, memerintahkan jiwa-jiwa, dan dengan darahku memerintahkan para dewa. Kaisar Klan Pemakan Jiwa berteriak dengan marah dan kemudian menyemburkan seteguk darah. Jari-jarinya langsung berlumuran darah dan melambaikannya. Kemudian jejak berdarah segera muncul di kehampaan. Dia menampar jejak berdarah itu dengan telapak tangannya dan terlihat jejak berdarah itu menyapu benua di bawah. Jejak itu melebar dari puluhan kaki menjadi ratusan kaki dalam sekejap dan akhirnya menutupi seluruh benua. Jejak berdarah tampaknya mengaktifkan seluruh benua dalam sekejap dan mayat yang memakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Ketika mendekati benua, mereka semua meledakkan diri dan berubah menjadi kabut darah, menyebabkan seluruh jejak berwarna darah dari Kaisar Klan Pemakan Jiwa memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Dan jumlah mayat pemakan jiwa itu sangat banyak. Tapi tidak semuanya meledakkan diri. Mereka berhenti setelah sekitar 10.000 orang meledakkan diri. Pada saat ini, awan besar kabut darah muncul di atas seluruh benua. Hantu beroda 6, sekarang! Kaisar Klan Pemakan Jiwa meraung lagi. Jejak besar berwarna darah menghubungkan seluruh benua dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di pusatnya, berubah menjadi seberkas cahaya yang melonjak menuju kabut darah di bagian atas. Seluruh kabut darah terbentuk di bawah pengaruh sinar. Tiba-tiba dengan getaran, kabut darah mulai mengembun dengan cepat dan sesosok perlahan muncul di kabut darah. Pada saat yang sama, sosok Kaisar Klan Pemakan Jiwa bergerak menuju kabut darah dan sosoknya ada di udara. Itu juga berubah menjadi gumpalan udara hitam yang bergabung menjadi kabut darah
yang secara bertahap mengembun di bawah sinar cahaya. Setelah beberapa lama, terdengar tawa suram perlahan keluar dari kabut darah. Ini adalah tubuh asli dari hantu beroda 6-ku. Saat aku menggunakan trik ini untuk membunuhmu, jika itu menyebar, kamu akan cukup terkenal dan dapat mengguncang dunia. Meskipun suaranya menjadi lebih suram, orang dapat mengatakan bahwa itu adalah kaisar klan pemakan jiwa. Xiaoyan menoleh untuk melihat tahanan roh itu, sedikit mengerinyit dan bertanya, "Formasi ini tidak dapat dipatahkan?" Nada suara Xiaoyan tidak terlalu bagus dan Goyan segera menjawab dengan suasana hati yang buruk. "Tidak ada formasi besar yang tidak bisa kutembus, kecuali ini sama sekali bukan formasi." Bukan formasi? Xiaoyan sedikit terkejut. Dari kabut darah di ujung, Xiaoyan sudah merasakan ancaman ekstrim. Hanya aura yang memancar darinya itu sudah benar-benar menekan Xiaoyan. Kaisar klan pemakan jiwa telah mengatur gambaran besar seperti itu, dan sepertinya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya menggunakan bagian yang sangat kecil dari mayat pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya ini. Jika dia mengerahkan semua kekuatan formasi ini dan semuanya meledak, maka kekuatannya mungkin akan sangat dahsyat. Pada saat ini, Xiaoyan juga langsung mengerti mengapa jurang kutub ini dimasukkan sebagai salah satu area terlarang oleh alam Suanyin. Justru karena disinilah ada jurang seperti itu. Monster yang menakutkan seperti kaisar klan pemakan jiwa ini adalah monster tua dan sudah merencanakan ini sejak lama. Bahkan orang-orang dari istana Dewa Pemburu tidak berani masuk ke sini dengan gegabah. Kabut darah berangsur-angsur mengeras dan sesosok tubuh bertahan di berkas cahaya. Baru setelah berkas cahaya menghilang, sosok itu benar-benar terungkap. Sosok ramping menggunakan topeng hantu, memegang pedang pemakan jiwa setinggi 8 kaki. Tubuh kurus yang terakhir ditutupi dengan wajah hantu simbol Wen dan ada cahaya merah berkedip. Sosok itu memandang Xiaoyan, perlahan mengangkat pedang pemakan jiwa setinggi 8 kaki di tangannya, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya mengalir ke tubuhnya. Dan ketika jiwa terakhir bergabung ke dalam tubuhnya, aura yang kuat meletus pada saat ini. "Sepertinya kamu secara tidak sengaja memaksakan gerakan unikmu," gumam Xiaoyan. Sosok di ujung terjauh meletus dengan aura yang sangat kuat, memegang pedang pemakan jiwa setinggi 8 kaki dan perlahan mengangkat lengannya. Pedang itu langsung menebas ke arah Xiaoyan. Saat pedang itu menebas, ada udara hitam melesat lurus ke langit, menyapu ke arah Xiaoyan. Merasakan kekuatan yang begitu kuat, Xiaoyan diam-diam terkejut, tapi dia tidak mundur dan terlihat avatar kaisar klan pemakan jiwa mendekatinya. Tentu saja Xiaoyan dapat langsung menggunakan labu dewa bermata 9 dan sekali lagi mengundang kekuatan besar di dalamnya untuk membantu. Tetapi saat ini bukan situasi tanpa harapan. Jadi Xiaoyan masih ingin melihat apakah dia bisa bertarung melawannya dengan kekuatannya sendiri. Meski saat ini dengan kekuatan Xiaoyan sendiri, dia masih agak terlalu enggan untuk memadukan kedua avatar tersebut. Tapi saat ini, meski dia agak enggan, Xiaoyan harus menggertakkan giginya dan mencobanya. Berdasarkan kekuatan avatar dewa asli dan dirinya, sepertinya itu akan sulit untuk menjadi lawan dari kaisar klan pemakan jiwa yang telah berubah menjadi tubuh asli hantu beroda 6 saat ini. Hanya dari napas yang dia pancarkan, itu sudah membuktikan tidak mungkin menjadi lawannya. Seni membentuk kehidupan. Xiaoyan menggertakkan giginya dan mengeluarkan raungan, dan terlihat avatar kaisar klan pemakan jiwa yang berupa sosok anak laki-laki itu tumpang tindih dengan sosok Xiaoyan.
Pada saat yang sama, energi hitam dari Kaisar Klan Pemakan Jiwa di ujung juga mendekati Xiaoyan. Saat ini, tubuh Xiaoyan juga meletus dengan energi hitam. Dia memegang 8 penguasa berat Suan di tangannya, dan energi hitam yang mengerikan itu melonjak ke langit dari penguasa berat Suan yang terjalin dengan api dan guntur. Menghadapi tebasan Kaisar Klan Pemakan Jiwa, mata Xiaoyan membeku dan tiba-tiba berayun, penguasa api dan guntur. Kekuatan pada kaki ini selain api dan guntur juga mengeluarkan udara hitam yang membumbung ke langit. Api dan guntur memiliki kekuatan yang ekstrim dan udara hitam adalah milik jiwa jahat. Keduanya adalah kekuatan yang sangat berlawanan. Tetapi pada saat ini itu bercampur menjadi satu, dan bahkan jiwa jahat tampaknya menjadi lebih mudah tersinggung di bawah pengaruh api dan guntur. Kekuatan kedua belah pihak bertabrakan dengan sengit di kehampaan. Nyala api dan guntur Xiaoyan juga disertai dengan energi hitam yang kuat. Dari kejauhan, itu benar-benar menghancurkan Xiaoyan dalam hal aura. Setelah suara yang keras, api dan guntur Xiaoyan meletus seketika. Kedua belah pihak tampaknya memiliki energi hitam yang sama, tetapi energi hitam Kaisar Klan Pemakan Jiwa jelas lebih kuat. Tiba-tiba energi hitamnya menembus serangan Xiaoyan dalam sekejap. Adapun tebasan Xiaoyan itu langsung meledak. Serangan Xiaoyan dikalahkan dalam sekejap. Xiaoyan menghindar dengan sangat cepat dan ada udara hitam yang tersapu melewatinya. Meskipun dia tampak menghindar, tapi udara hitam yang sangat ganas langsung menyebabkan banyak kerusakan pada Xiaoyan yang menyebabkan luka di tubuh Xiaoyan. Untungnya, dengan restu tubuh fisik yang kuat dari avatar dewa asli, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada Xiaoyan. Namun Xiaoyan yang telah menggabungkan dua klon tidak bisa bertahan terlalu lama dalam keadaan ini. Dari pukulan sederhana ini, Xiaoyan bisa merasakan celah besar di antara keduanya. Xiaoyan mengangkat penguasa berat Suan yang memiliki puluhan juta pemakan jiwa. Tubuh Xiaoyan penuh dengan energi hitam. Meskipun dia tidak memiliki pedang pemakan jiwa, Xiaoyan juga mengerti bahwa dia bisa menuangkan semua jiwa jahat yang terkandung di dalamnya ke dalam tubuh itu. Dan jika itu senjata, itu seharusnya bisa mencapai efek yang sama dengan pedang pemakan jiwa. Telapak tangan Xiaoyan perlahan meluncur melintasi penguasa berat Suan, dan terlihat seluruh penguasa berat Suan langsung diselimuti udara hitam. Tidak hanya itu, Xiaoyan bahkan menggeram. Puluhan juta jiwa melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi energi hitam dan menyelimuti sekitarnya. Domain Yinsa. Dengan teriakan lembut Xiaoyan, jiwa jahatnya yang kuat menyelimuti Kaisar Klan Pemakan Jiwa. Meskipun ekspresi dari Kaisar Klan Pemakan Jiwa tidak dapat dilihat, tetapi dari keterkejutan sosoknya terlihat betapa terkejutnya dia saat ini. Karena dia hanya menggunakan teknik ini sekali, namun Xiaoyan telah mempelajari sepenuhnya. Tidak peduli seberapa kuatnya atau tidak, menggunakan triknya sendiri untuk menyerang dirinya merupakan penghinaan. Kemampuan pemahaman yang mengerikan. Semakin banyak kasusnya, semakin besar kemungkinan kamu akan dilenyapkan di sini hari ini. Suara dingin Kaisar Klan Pemakan Jiwa keluar, dan terlihat energi hitam Xiaoyan yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya. Dan pada saat berikutnya, Kaisar Klan Pemakan Jiwa menebaskan pedang pemakan jiwa setinggi 8 kaki di tangannya. Seberkas udara hitam melesat langsung ke langit, membuka domain Yinsa yang telah dilemparkan Xiaoyan dalam sekejap. Xiaoyan tersenyum kecut. Meskipun dia memang berhasil melemparkannya, tampaknya domain Yinsa yang dia lempar pada dasarnya berbeda dari yang dilemparkan Kaisar Klan Pemakan Jiwa, dan celahnya masih sangat besar. Karena kamu suka mencuri trik orang lain,
aku akan membiarkanmu melihat bahwa domain Yinza tidak digunakan dengan cara itu, kata Kaisar Klan Pemakan Jiwa dengan dingin. Dan begitu kata-kata itu jatuh, dalam sekejap udara hitam di belakangnya menyelimuti semua yang ada di sekitarnya, dan semua cahaya sepertinya ditelan oleh udara hitam saat ini. Ancaman kematian segera menyelimuti Xiaoyan, dan ancaman ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya Kaisar Klan Pemakan Jiwa ingin menggunakan trik ini untuk membunuh Xiaoyan sepenuhnya. Mata Xiaoyan langsung membeku dan dia tidak langsung berbicara omong kosong. Di telapak tangannya 3 jenis api mengembun dan kemudian cetakan tangannya berubah dengan cepat. Di bawah pencampuran paksa kekuatan asli Xiaoyan, kekuatan destruktif terpancar darinya. Kaisar Klan Pemakan Jiwa juga merasakan ancaman yang terkandung di telapak tangan Xiaoyan. Dia tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya, tetapi pada saat ini Kaisar Klan Pemakan Jiwa juga merasakan firasat buruk. Tanpa basa-basi lagi, jiwa jahat yang kuat menyelimuti Xiaoyan. Di bawah jiwa jahat yang kuat, Xiaoyan seperti sinar api dalam kegelapan. Tetapi pada saat ini, jiwa jahat itu seperti badai yang ingin memadamkan api ini sepenuhnya. Dalam kegelapan, Xiaoyan menyemburkan seteguk darah. Pada saat yang sama, avatar Kaisar Klan Pemakan Jiwa adalah yang pertama terpisah dari tubuhnya. Karena kekuatan asli Xiaoyan masih terlalu lemah untuk mendukung kedua klon itu untuk waktu yang lama. Itu juga karena penggunaan paksa dari teknik pembentuk kehidupan, sehingga Xiaoyan juga menderita serangan balik. Tetapi ini semua adalah hal yang harus dilalui Xiaoyan. Hanya dengan terus-menerus menembus batas atasnya, dia dapat membuat lebih banyak terobosan untuk dirinya sendiri. Puluhan juta jiwa avatar Kaisar Klan Pemakan Jiwa menyelimuti Xiaoyan untuk melawan jiwa jahat yang kuat. Tetapi kekuatan Kaisar Klan Pemakan Jiwa masih terlalu kuat dan ada celah besar di antara keduanya. Oleh karena itu, semuanya tampak seperti tidak seimbang dan kekuatan avatar Kaisar Klan Pemakan Jiwa benar-benar dihancurkan olehnya. Udara hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tubuh Xiaoyan dan jiwa jahat itu seperti racun yang dengan cepat mengikis tubuh Xiaoyan. Xiaoyan segera memuntahkan seteguk darah lagi. Matanya ditutupi dengan mata merah, auranya rusak, dan jiwa jahat itu menyebabkan banyak kerusakan padanya. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh energi hitam. Jika ini terus berlanjut, setelah tubuh fisik Xiaoyan diserang oleh jiwa jahat, tubuh fisik akan benar-benar hancur dan waktu yang tersisa untuk Xiaoyan hampir habis. Tetapi pada saat kritis ini, teratai api 3 warna telah muncul di telapak tangan Xiaoyan. Telapak tangan Xiaoyan terulur ke depan dan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna melayang dari telapak tangannya dan kemudian tampak lambat dalam kehampaan. Tetapi pada kenyataannya, dari kejauhan aliran cahaya melintas dan dengan cepat menyapu ke arah Kaisar Klan Pemakan Jiwa. Kaisar Klan Pemakan Jiwa terkejut dan melihat setitik cahaya menjulang ke arahnya dari jauh. Tampaknya titik cahaya itu tidak memiliki kekuatan, tetapi sebenarnya memancarkan gelombang kehancuran yang mengerikan. Kaisar Klan Pemakan Jiwa tidak berani ragu, mengangkat pedang pemakan jiwa setinggi 8 kaki dan menebas ke arah titik cahaya yang datang dengan keras. Api 3 warna di tengahnya berputar lebih cepat dibandingkan dengan Angry Buddha Lotus Flame 2 warna. Kekuatan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna jelas tidak akan terbayangkan. Jumlah yang digunakan Xiaoyan sangat kecil dan itu juga karena kekuatan penghancurnya terlalu kuat dan kerusakan di sekitarnya juga tidak dapat diubah. Dan di dalam kekosongan ini hanya ada Kaisar Klan Pemakan Jiwa dan orang-orang yang telah kehilangan jiwanya, yang telah menjadi mayat pemakan jiwa.
sehingga Xiaoyan tidak memiliki keraguan di hatinya untuk menggunakan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna ini. Saat Angry Buddha Lotus Flame 3 warna mendekat dengan cepat, energi hitam dari Kaisar Klan Pemakan Jiwa juga mendekat dalam sekejap. Dan saat keduanya bertabrakan dengan kecepatan tinggi, terdengar suara mendengung. Kemudian seluruh kekosongan tiba-tiba mandek dan semuanya menyusut dengan sangat cepat, seolah-olah pada saat ini waktu membeku. Namun pemadatan ini hanya sesaat. Pada saat berikutnya, seluruh kehampaan tampaknya tiba-tiba diremas oleh telapak tangan besar. Kehampaan itu bergetar dan nyala api berkobar melonjak ke arah sekitarnya. Suara memekakkan telinga keluar setelah beberapa saat. Adapun domain jiwa jahatnya tidak peduli seberapa kuat energi jiwa jahatnya. Angry Buddha Lotus Flame 3 warna pada saat ini seperti matahari yang dapat menyinari kegelapan apapun. Kekuatan penghancur yang sangat kuat menyelimuti lingkungan sekitar hampir 1000 kaki. Bahkan jika Kaisar Klan Pemakan Jiwa ingin mundur saat ini, itu sudah terlambat dan lautan api yang menyilaukan benar-benar menutupinya. Pulau-pulau yang bersatu menjadi benua di bawah semakin bergetar di bawah Angry Buddha Lotus Flame 3 warna. Gunung-gunung dan bebatuan besar hancur, kemudian diledakkan dan berserakan ke sekitarnya. Semua tempat yang tersapu oleh api rata dengan tanah dalam sekejap. Pada saat ini, kelinci awan es memuntahkan hembusan udara dingin menghalangi kekuatan penghancur itu. Wujan juga terkena dampaknya saat ini. Untungnya jaraknya jauh dan dampaknya tidak cukup fatal. Melihat gelombang api membengkak lapis demi lapis di ujung, pupil Wujan menyusut sangat tiba-tiba. Pupilnya seukuran lubang kecil semakin bergetar dan keterkejutan terlukis di seluruh wajahnya. Kekuatan seperti ini sangat menakutkan. Wujan tidak bisa menelan ludahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan akan memiliki metode yang begitu menakutkan. Jika dia menggunakan trik seperti itu di Superstar Batang Surgawi, mungkin seluruh Superstar Batang Surgawi akan diledakkan olehnya. Suara kehancuran berlangsung lama. Meskipun Xiaoyan melesat mundur dengan sangat cepat, kekuatannya juga mempengaruhinya. Banyak kulit di tubuhnya terbakar dan penampilannya tampak sangat menakutkan. Untungnya, di bawah kekuatan pemulihan yang kuat, kulit yang terbakar ini tumbuh kembali dengan kecepatan yang tak terlihat dengan mata telanjang. Kekuatan fisik yang cukup kuat. Xiaoyan tersenyum kecut melihat api di kejauhan yang belum menghilang. Saat ini, avatar dewa asli telah dipisahkan dari tubuh aslinya. Teknik pembentukan kehidupan sudah mendekati batas atas untuk bertahan hingga sekarang. Mata Xiaoyan sedikit menyipit melihat api di kejauhan. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah pukulan ini bisa membunuh Kaisar Klan Pemakan Jiwa secara langsung, atau bahkan jika dia tidak bisa dibunuh secara langsung, mungkin dengan ledakan itu membuatnya terluka serius. Seluruh benua dibom oleh Xiaoyan, menyebabkan pulau-pulau yang saling berhubungan runtuh satu demi satu. Bahkan jika pukulan ini tidak memusnahkan Kaisar Klan Pemakan Jiwa, tetapi kekuatan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna menembus formasi hantu roda 6 Kaisar Klan Pemakan Jiwa. Kaisar Klan Pemakan Jiwa mengandalkan altar yang sudah terbentuk ini untuk memadatkan tubuh fisiknya. Namun dengan disintegrasi benua saat ini juga berarti bahwa Arai telah dinyatakan rusak. Pada saat berikutnya terdengar suara menderu menuju Xiaoyan. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut pada saat ini. Avatar dewa asli dengan cepat memblokir di depannya dan garis hitam memotong dengan cepat dari kehampaan. Setelah garis hitam melintasi avatar dewa asli dan saat berikutnya terlihat pinggang avatar dewa asli terpotong.
Sosok kaisar klan pemakan jiwa muncul di depan Xiaoyan. Dia tampak malu saat ini. Semua kulit di sekujur tubuhnya terbakar habis dan itu tampak mengerikan. Tetapi saat ini dia tidak peduli dengan lukanya karena di matanya benar-benar terisi oleh kebencian dan satu-satunya pikirannya saat ini adalah membunuh Xiaoyan. Dan dia juga mengetahui lokasi tubuh asli Xiaoyan, sehingga dia hanya menembak ke arah tubuh asli Xiaoyan dan dia ingin membunuh tubuh asli Xiaoyan secara langsung. Kejutan muncul di mata Xiaoyan. Dia tidak pernah menyangka bahkan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna tidak dapat membunuhnya. Tetapi menilai dari penampilannya, nyala api juga menyerang tubuhnya dan sebagian besar dari puluhan juta jiwa di belakangnya menghilang. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.